Haleluya. Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur kita boleh berada di hari yang baru, di minggu yang baru, dan juga di hari terakhir bulan Februari, yang kebetulan hari ini juga adalah hari libur. Mari sama-sama kita merenungkan firman Tuhan, saudara-saudara. Masih dari kitab Injil Matius pasal 13, perumpamaan tentang kerajaan sorga, kerajaan Allah, sisi-sisi dari kerajaan sorga yang digambarkan oleh Yesus dengan berbagai macam perumpamaan. Ayat 47 firman Tuhan berkata demikian. Demikian pula hal kerajaan sorga itu seumpama pukat yang dilabuhkan di laut, lalu mengumpulkan berbagai-bagai jenis ikan. Setelah penuh, pukat itu pun diseret orang ke pantai, lalu duduklah mereka dan mengumpulkan ikan yang baik ke dalam pasu, dan ikan yang tidak baik mereka buang. Demikianlah juga pada akhir zaman, malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar, lalu mencampakkan orang jahat ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan gertakan gigi. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perumpamaan di sini diberikan oleh Yesus di kerajaan sorga, kerajaan Allah digambarkan seperti pukat yang ditaruhkan di laut, yang dilabuhkan di laut. Pada zaman dahulu, saudara-saudara, dan juga mungkin sampai pada zaman sekarang ini, pukat itu satu jenis penangkap ikan yang luas, jaring yang luas. Itu seringkali dibiarkan beberapa waktu lamanya di dalam laut, di tengah laut. Mungkin bisa 2 atau 3 hari, baru kemudian diangkat setelah mendapatkan banyak ikan. Apa yang kita melihat di sini? Yesus berkata di dalam pukat itu, ada berbagai-bagai jenis ikan. Ada ikan yang baik, ada juga ikan yang tidak baik. Saudara, ini menggambarkan tentang Injil, berita Injil, kerajaan sorga, kerajaan Allah itu ialah berita Injil yang disebarkan di seluruh dunia. Dan banyak sekali orang yang memberikan respon terhadap Injil itu. Banyak sekali orang yang kemudian menjadi percaya kepada Tuhan. Karena berbagai macam alasan, karena berbagai macam hal, mereka jadi percaya kepada Tuhan. Mereka menjadi orang Kristen. Tetapi saudara-saudara, Alkitab kemudian berkata, tidak semuanya mereka menjadi orang Kristen yang baik. Tidak semua orang yang merespon berita Injil itu kemudian hidup dalam pertobatan yang sungguh-sungguh. Menjadi Kristen yang baik. Banyak juga yang tetap hidup dalam ketidakbertobatan. Kita melihat misalnya contohnya, saudara-saudara, apa yang dialami oleh Yohanes, Rasul Yohanes, ketika dia menulis surat 3 Yohanes kepada Gaius, ayat yang ke-9 dikatakan demikian. Ayat yang ke-9, aku telah menulis sedikit kepada jemaat, tetapi Diotrefes yang ingin menjadi orang terkemuka di antara mereka tidak mau mengakui kami. Karena itu, apabila aku datang, aku akan meminta perhatian atas segala perbuatan yang telah dilakukannya. Sebab ia meleter, melontarkan kata-kata yang kasar terhadap kami, dan belum merasa puas dengan itu, ia sendiri bukan saja tidak mau menerima saudara-saudara yang datang, tetapi juga mencegah orang-orang yang mau menerima mereka dan mengucilkan orang-orang itu dari jemaat. Saudara-saudara, di sini Rasul Yohanes, seorang rasul yang sungguh-sungguh secara langsung dipilih oleh Yesus, ketika dia menulis surat kepada seorang pemimpin di tengah-tengah jemaat pada waktu itu, namanya Diotrefes, untuk meminta supaya jemaat menerima orang-orang Kristen yang sedang dalam perjalanan, yang sedang membutuhkan bantuan. Ini adalah pelayanan kasih.
Tetapi Diotrephes ini begitu angkuh, begitu sombong. Seorang rasul yang dipilih langsung oleh Tuhan, dia tolak, dia abaikan. Bahkan dia lontarkan kata-kata yang kasar. Luar biasa. Ini adalah salah satu contoh orang yang sudah menerima Injil tetapi tidak hidup dalam pertobatan. Kalau kita lihat lagi kasus di dalam kitab Filipi pasal yang pertama, ketika Paulus dalam penjara. Saudara-saudara, ayat yang ke-15 dikatakan, ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan, tetapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik. Mereka ini memberitakan Kristus karena kasih, sebab mereka tahu bahwa aku ada di sini, di penjara untuk membela Injil. Tetapi yang lain, karena kepentingan sendiri dan dengan maksud yang tidak ikhlas, sangkanya dengan demikian mereka memperberat bebanku dalam penjara. Saudara-saudara, dalam apa yang dialami oleh Paulus, dia sudah dipenjara karena berita Injil. Tetapi ada juga orang-orang Kristen sendiri, pelayan-pelayan Kristus sendiri, pemberita-pemberita Injil yang lain, saudara-saudara, Injil Kristus yang lain. Itu mereka coba untuk malah semakin memperberat beban Paulus, semakin menyakiti Paulus di dalam penjara. Ini orang yang sudah menerima Injil, merespon Injil, tetapi tidak sungguh-sungguh bertobat. Itu digambarkan seperti ikan yang tidak baik. Satu waktu malaikat sendiri akan membuang mereka ke dalam api neraka. Saudara-saudara, kita seperti ikan yang mana? Biarlah kita berusaha sungguh-sungguh menjadi seperti ikan yang baik. Ikan yang baik, yang ketika pada harinya datang, malaikat-malaikat Allah mengumpulkan semua orang yang ada di dalam kerajaan Allah itu, di dalam pukat kerajaan Allah itu. Kita didapati seperti ikan yang baik dan dimasukkan ke dalam pasu, menyenangkan hati tuannya, mendatangkan keuntungan bagi tuannya, masuk ke dalam kerajaan sorga. Jangan sampai kita menjadi seperti ikan yang tidak baik, yang kemudian diambil oleh malaikat dan dilemparkan begitu saja, dibuang ke dalam api. Saudara-saudara, mari kita koreksi diri kita. Hanya saya dan saudara yang tahu seperti apa kita. Mari kita menjadi orang yang bertobat dengan sungguh-sungguh dari waktu ke waktu. Sekali lagi, pertobatan itu mengandung dua sisi. Menerima, mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan meninggalkan perbuatan-perbuatan kita yang tidak berkenan kepada Tuhan, yang tidak sesuai dengan kebenaran firman-Nya. Amin. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semuanya. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, segala pujian syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih banyak atas segala berkat dan kemurahan-Mu dalam hidup kami. Tuhan, hari lepas hari Engkau memelihara kami, Engkau melindungi kami. Terpujilah nama Tuhan. Kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu di sepanjang hari ini. Dimanapun kami berada, apapun yang kami kerjakan dalam masa di hari libur ini, Tuhan Engkau yang menjaga, melindungi dan memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi saudara-saudara. Immanuel.